ada Kak Erin, ada Anton dan Kak Barata. Dan di minggu ini kita bersyukur karena kita sudah dan masih dikasih kesehatan. Siapa yang di rumah sehat bugar? Dan cantik, udah ganteng, siap untuk memuji Tuhan ya. Yuk kita bagi berdiri, kita mau memuji Tuhan. Lagu apa Bu? Satu anak Tuhan bawa teman. Tepuk tangan ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Wah, banyak ya yang udah datang ke sekolah minggu, ada lebih dari 10 mungkin. Nah, kita sudah berkumpul dan kini kita mau sama-sama berdoa, kita mau menghadap Tuhan sebelum kita mau memulai kembali sekolah minggu kita. Mari kita berdoa, lipatkan tangan, tutup mata, jaga sikap kita mau menghadap Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, Engkau boleh memberikan kesehatan, kami boleh melihat matahari, kami boleh menghirup udara segar, itu semua karena anugerah-Mu. Dan pagi ini Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati koneksi internet, Tuhan berkati handphone maupun elektronik yang kami gunakan untuk kami boleh mengikuti ibadah online ini. Tuhan jagai kami juga supaya kami boleh menjaga hati dan kami tidak mengganggu teman kami seketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Allah yang menjagai kami. Kalau kami sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan pula, Tuhan mau jagai kami, berikan kami fokus untuk kami mendengar firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat Tuhan. Ini doa kami mau serahkan yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, setelah kita berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita mengingat kembali cerita yang lalu tentang Musa melewati Laut Tebrau. Bagaimana caranya ya? Yuk, apa Kak Irin lagunya? Kita mau pujikan bagaimana cara Musa. Ya, kita nyanyi sama-sama bagaimana cara Musa. Ayo silakan, musik Mas Barata. Oh
Shalom adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Kak Tanti. Nah adik-adik, hari ini kita akan sama-sama kembali mendengar firman Tuhan. Sudah siap? Yuk duduk yang tenang, duduk yang rapi, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Sebelumnya Kak Tanti mau tanya, apakah kalian setiap hari Minggu ikut sekolah Minggu online? Yang ikut sekolah Minggu online, angkat tangan. Nah, terima kasih ya kalian sudah mengikuti sekolah Minggu online setiap hari Minggu. Kalau kalian mengikuti sekolah Minggu online setiap hari Minggu, kalian pasti mengenal tokoh yang ini. Kak Tanti punya gambar, kira-kira kalian tahukah tokoh siapakah ini? Ya, ini adalah Musa. Nah adik-adik, kali ini kita juga akan sama-sama membahas tentang Nabi Musa. Firman kali ini diambil dari Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan 12. Siap adik-adik? Kita akan buka Alkitab kita dan kita akan baca sama-sama. Yuk siapkan terlebih dahulu. Nah, mari kita baca Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan 12. Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan 12. Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Joshua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya di atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan, kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, saat ini kita sama-sama masih membahas atau mengulas tentang Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi bangsa Israel yang diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Musa adalah hamba yang sangat setia. Dia selalu menuruti perintah Tuhan. Dan Musa selalu diberkati dan disertai oleh Allah dalam setiap pekerjaannya. Yuk adik-adik, kita ingat-ingat lagi apa saja berkat dan penyertaan Allah terhadap Musa. Musa diutus oleh Allah atau menerima panggilan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Musa juga mampu mengubah tongkat menjadi ular karena kuasa Allah.
Musa diperintahkan Allah untuk menyampaikan 10 tulah untuk bangsa Mesir, 10 tulah yang sangat mengerikan untuk bangsa Mesir. Nah, Musa juga bisa membelah laut Tebrau karena kuasa Allah, karena penyertaan Allah terhadap Musa. Musa juga mendapatkan 2 loh batu yang berisikan 10 perintah Allah. Musa juga dikaruniai umur panjang. Umur Musa mencapai 120 tahun. Dan di usianya yang 120 tahun, penglihatan Musa masih sangat bagus. Penglihatannya masih jelas. Selain itu, tenaga Musa juga masih kuat. Di usianya yang 120 tahun, tenaga Musa sama dengan saat Musa masih muda. Nah, adik-adik, banyak sekali kan berkat dan penyertaan Allah dalam kehidupan dan pekerjaan Nabi Musa. Hal itu terjadi karena Musa adalah hamba yang setia. Dia selalu patuh akan perintah Tuhan dan juga dia selalu berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Musa selalu berdoa dari pagi, siang, dan juga malam hari. Nah, adik-adik, kita pun harus meniru sikap dari Musa, yaitu patuh pada Tuhan. Patuh pada Tuhan artinya patuh pada kedua orang tua kita. Jangan membantah pada orang tua kita. Dan kita juga harus rajin berdoa. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Adik-adik, selain itu, Musa juga memiliki hati yang lemah lembut dan tidak mudah marah. Contohnya, saat Musa menghadapi bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Israel sering mengeluh, bangsa Israel sering marah, tapi Musa tidak membalasnya. Contohnya saat mereka kelaparan di padang gurun, mereka marah, mereka bilang pada Musa, Musa, lebih baik kita kembali ke tanah Mesir. Di Mesir kita tidak pernah kelaparan. Mengikut Tuhan, kita menjadi mati kelaparan. Mendengar dan melihat amarah bangsa Israel, Musa tidak membalas. Musa memohon kepada Tuhan untuk pertolongan bagi bangsa Israel. Dan Tuhan mengabulkannya. Pagi hari Tuhan menurunkan roti mana, dan di petang hari Tuhan menurunkan burung puyuh, sehingga bangsa Israel tidak pernah kelaparan lagi. Nah, adik-adik, kita contoh lagi sikap Musa yang tidak mudah marah dan tidak membalas. Nah, jadi supaya kita bisa seperti Musa mendapat berkat dan penyertaan Allah selalu, kita harus rajin berdoa, kita patuh kepada perintah Tuhan, dan kita selalu harus baik kepada orang yang ada di sekitar kita, tidak membalas kesalahan orang kepada kita. Nah, adik-adik, sama-sama kita belajar ya, patuh pada Tuhan. Patuh pada Tuhan artinya patuh kepada kedua orang tua kita. Jadi bila kedua orang tua kita bilang, yuk adik cepat belajar, jangan bilang entar nanti aku masih malas, aku masih mengantuk. Tapi apa yang orang tua kita minta, kita harus segera melaksanakannya. Nah, adik-adik, siapa yang setiap mau makan berdoa, angkat tangan. Nah, yang mau tidur, siapa yang berdoa? Ya, hebat. Kalian harus berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan 12. Kita harus belajar menjadi hamba yang setia. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam aktivitas. Aktivitas kali ini adalah menulis doa buat kedua orang tua kita dan juga buat teman kita. Seperti tadi dalam firman dikatakan bahwa kita harus patuh pada orang tua, kita harus rajin berdoa, dan juga kita harus mengasihi sesama. Kita menulis
doa buat orang tua kita sebagai ungkapan rasa sayang kita kepada orang tua kita. Dan kita juga menulis doa buat teman-teman kita sebagai ungkapan kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan aktivitas kali ini akan disampaikan oleh Ibu Yeni. Gitu ya adik-adik, terima kasih. Shalom. Adik-adik, kita akan bikin aktivitas. Kita butuh kertas asturo atau kertas apa saja yang ada di rumah, bisa berwarna-warni atau satu warna. Akan kita gambari seperti dua loh batu. Jadi gambar seperti ini ya. Lalu kita gunting. Ya, ini butuh dua. Jadi nanti kita tempelkan dua ya. Nah, seperti ini Bu Yeni sudah punya dua. Kita tempelkan di kertas lipat yang ukuran besar, atau kalau adik-adik tidak punya kertas lipat, bisa menggunakan kardus snack yang tutupnya itu kita gunting persegi. Lalu kita tempel di sini ya. Di sini sebelum kita tempel, kita tulis dulu doa untuk orang tua. Terus satunya itu doa untuk teman-teman. Nah, adik-adik bisa menulis doa untuk orang tua. Kemudian yang di sini doa untuk teman-teman. Nah, kalimatnya bagaimana? Terserah adik-adik, menurut kata hati adik-adik. Misalnya, Tuhan berkatilah mama papaku. Amin, boleh. Mungkin ada temannya yang sakit. Sini ditulis ya, Tuhan sembuhkanlah temanku, mungkin namanya Ria. Temanku Ria yang sakit. Amin. Atau juga ada temannya yang lagi bersedih. Bisa didoakan, Tuhan tolong teman saya yang lagi bersedih supaya bisa bergembira lagi. Amin gitu. Tidak apa-apa. Nah, setelah ditulis di sini, lalu ditempel pakai lem. Nah, setelah ditempel di tengah, untuk buat hiasan supaya dua loh batu ini yang berisi doa itu bagus, dibuat bingkai seperti foto. Adik-adik bisa berkreasi, mau bagaimanapun boleh. Tapi ini Bu Yemi memberi contoh dengan sedotan yang ada di rumah. Seumpama adik-adik mau pakai stik es krim, boleh. Mau pakai kertas lipat dibentuk-bentuk bunga juga boleh. Semua pasti bagus karena untuk Tuhan. Kalau adik-adik mau menggunakan sedotan, bisa pakai sedotan minuman ini atau sedotan yang untuk pop es lebih besar juga bagus. Nah, karena Bu Yemi punyanya sedotan yang kecil, kita gunakan seadanya ya. Yang penting nanti jadinya yang terbaik buat Tuhan. Sedotan 3 ini kita lekatkan jadi satu, pakai double tape. Ini Bu Yemi buat. Nah, guntingnya serong biar bagus. Ya. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita bikin 4 begini ya, lalu kita susun. Nah, adik-adik biar bisa dihias dengan bunga. Adik-adik mau bunga yang apa? Dari kertas lipat begini, dibuat kayak kipas. Nah, ini bisa dipotong jadi kecil-kecil, jadi 4 bisa. Atau adik-adik punya
bunga yang sudah jadi juga boleh. Nah, kalau bikin yang ada di rumah, kertas lipat ini kita tekuk aja seperti kipas. Nah, terus kita kasih double tape seperti ini. Nanti bunganya digabung, nanti bunganya seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini adik-adik. Doa untuk mama, untuk papa, doa untuk teman atau saudara. Nah, begini ya adik-adik. Kalau sudah jadi bikinan adik-adik, boleh dikirimkan ke WA Sekolah Minggu BKJ Banyumanik. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Tadi kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Tanti tentang cara hidup Musa. Nah, dan Tuhan sudah memakai Musa di masa tuanya dengan baik dan mengakhirinya juga dengan baik. Nah, adik-adik di rumah, kita pun juga mau memiliki hidup yang berkenan juga di hadapan Allah. Adik-adik, setelah kita bernyanyi, setelah kita mendengar firman Tuhan, dan kita telah melaksanakan aktivitas, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Sebelumnya, mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, ambil sikap yang baik. Mari kita berdoa. Bapa, anak-anak mengucap syukur Tuhan, kami telah melakukan sekolah minggu. Biarlah apa yang telah diajarkan oleh kakak sekolah minggu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan kali ini sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu, kita mau sama-sama pujikan "Oh Betapa Indahnya". Musik Mas Barata. Bila